Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Dewi, mahasiswa ahli jenjang kebidanan Kediri. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah biokimia yang dibimbing oleh Ibu Ratih dengan tema substansi hereditas penurunan sifat biologis. Di sini saya akan membahas mengenai substansi hereditas penurunan sifat biologis, yaitu kromosom, gen, DNA, RNA, dan hubungannya. Apa itu hereditas? Jadi, hereditas adalah istilah yang menunjukkan pewarisan sifat biologis dari induk ke keturunannya melalui DNA. Baik, pertama kita akan bahas kromosom. Kromosom adalah benda-benda halus seperti benang yang mudah menyerap warna dan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Oh iya, kromosom itu mempunyai beberapa bagian yang berbeda. Bagian yang pertama itu namanya kromatid, yaitu salah satu dari dua lengan yang merupakan hasil replika kromosom. Bagian yang kedua namanya sentromer. Ini adalah pusat kromosom dan tempat melekatnya benang spindle. Bagian yang terakhir ini namanya kinetokor. Sebenarnya adalah bagian dari sentromer. Benang spindle ini melekat pada kinetokor selama masa pembelahan. Kamu tahu nggak sih, kromosom itu bentuknya ada banyak loh. Ada 4 bentuk kromosom, yaitu telosentrik, metasentrik, submetasentrik, dan akrosentrik. Untuk telosentrik hanya memiliki satu lengan dengan sentromer yang terletak di ujung, sedangkan metasentrik memiliki dua lengan sama panjang dengan sentromer yang terletak di tengah. Lalu, submesentrik memiliki kedua lengan yang hampir sama panjang dengan sentromer yang terletak hampir di tengah. Bentuknya juga V gitu. Sedangkan akrosentrik memiliki dua lengan yang tidak sama panjang dengan sentromer yang berada di dekat ujung bagian kromosomnya. Selanjutnya ini, yang pertama, kromosom tubuh berfungsi untuk menentukan sifat-sifat tubuh suatu organisme. Kromosom tubuh dilambangkan dengan A yang berasal dari kata autosom yang terdiri dari 22 pasang atau berjumlah 44 buah. Kemudian yang kedua, kromosom kelamin berfungsi untuk menentukan jenis kelamin sesuatu organisme. Gonosom berjumlah 1 pasang atau 2 buah. Gonosom pada laki-laki dilambangkan dengan XY dan pada perempuan dilambangkan dengan XX. Ini yang kedua, apa sih itu gen? Gen merupakan unit terkecil penyusun materi genetik yang berfungsi mengendalikan sifat hereditas makhluk hidup. Gen dapat diwariskan dari generasi ke generasi dan tersusun dari DNA yang terpintal oleh protein histon. Kemudian struktur gen, menurut Fred 2005, bahwa struktur gen tersusun dari satu, daerah pengkode yaitu ekson dan intron yang mengode RNA atau protein, kemudian yang kedua promotor, yang ketiga operator, dan yang keempat terminator. Peta gen penentu sifat yang terdapat dalam kromosom. Kegiatan sel dikendalikan oleh gen di dalam inti. Pengendalian ini dilakukan dengan menyusun materi tertentu yang sesuai dengan pola gen untuk membentuk suatu rantai asam amino atau polipeptida. Kemudian DNA. Apa sih itu DNA? DNA merupakan suatu asam nukleat yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. DNA menyimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA terdiri dari dua rantai polinukleotida yang tersusun dalam heliks ganda. Kemudian struktur DNA. Struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Lalu replika DNA.
Kemungkinan replika DNA melalui 3 model, diantaranya yang pertama semi-konservatif, yang kedua konservatif, dan yang ketiga dispersif. Dari ketiga model tersebut, model semi-konservatif merupakan model yang paling tepat untuk proses replika DNA. DNA terdiri atas 3 komponen dasar, yaitu yang pertama gugus fosfat, yang kedua deoksiribosa atau gugus gula yang kehilangan satu atom oksigen. Kemudian yang ketiga basa nitrogen yang terdiri dari purin berupa adenin dan guanin dan pirimidin berupa sitosin dan timin. Selanjutnya ada yang namanya RNA, yaitu makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak terpilin. Rantai pada RNA juga pendek-pendek karena dibentuk melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA. RNA banyak ditemukan di sitoplasma atau ribosom. Lalu, struktur RNA berbeda dengan DNA. RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Tiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu gula 5 karbon atau ribosa, gugus fosfat, membentuk punggung RNA bersama ribosa, basa nitrogen yang terdiri dari basa purin yang sama dengan DNA, sedangkan pirimidin berbeda, yaitu sitosin dan urasil dan gugus fosfat. Jadi, ini perbedaan antara DNA dan RNA berdasarkan letak, bentuk, komponen, gula, ukuran, basa nitrogen, kadar, dan fungsinya. Lalu, bagaimana sih hubungan antara kromosom, gen, DNA, dan RNA? Pada dasarnya, hubungan gen, DNA, RNA, dan kromosom sangatlah erat dan berkaitan satu sama lainnya. Jadi, ini gambarannya. Bagian utama dari sebuah sel adalah nukleus atau yang kita sebut dengan sebagai inti sel. Pada umumnya, di dalam inti sel terdapat benang-benang halus yang kita sebut sebagai kromatin. Pada saat sel mulai akan membelah diri, berbagai benang halus tersebut kemudian akan menebal, memendek, dan mudah menyerap warna, membentuk kromosom. Kromosom ini sendiri memiliki struktur yang padat dan terdiri dari 2 komponen molekul, yaitu DNA dan protein. Secara struktural, perubahan DNA dan protein menjadi kromosom diawali pada tahap profase. Molekul DNA kemudian akan saling berikatan dengan protein histon dan non-histon untuk membentuk suatu nukleosom. Segala unit nukleosom bergabung memadat membentuk benang yang lebih padat dan terpilin menjadi lipatan solenoid. Kemudian lipatan solenoid yang tersusun pada tersebut akan menjadi benang kromatin. Benang tersebut kemudian akan tersusun lagi secara memadat dan membentuk lengan kromatin. Selanjutnya, lengan kromatin akan mengganda dan membentuk kromosom. Inilah hubungan di antara ketiga komponen tersebut yang saling berkaitan. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.